Persiapan Misa Minggu Biasa 15 tahun A. Daya Sabda. Bacaan pada liturgi Sabda hari ini akan disambungkan dengan kata Sabda. Sedangkan nanti pada Mazmur akan bicara tentang tanah, tempat di mana benih atau sabda itu tumbuh. Lalu nanti bacaan kedua dari surat Roma tidak ada hubungan secara tematik dengan bacaan-bacaan yang lain. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 1 sampai 23. Menerima Sang Sabda. Bacaan hari ini bisa cukup panjang tapi juga ada pilihan yang singkatnya. Poin utama dalam liturgi Sabda hari ini adalah soal menerima sabda dan daya sabda itu sendiri. Hari ini Yesus mengajar dengan suatu perumpamaan tentang seorang penabur yang meneburkan benih yang jatuh pada tanah-tanah yang berbeda. Dalam perumpamaan seorang penabur ini, fokusnya adalah pada benih dan jenis tanahnya. Keberhasilan benih untuk tumbuh dan menghasilkan buah tergantung pada jenis tanah di mana dia jatuh. Hasil panen yang berbeda merupakan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan yang dialami oleh Yesus sendiri dalam karyanya. Fokusnya bukan pada soal hasil, tapi adalah upaya untuk mengobarkan rasa kagum dan rasa syukur gereja akan daya sabda yang terus tumbuh, sekalipun mengalami banyak rintangan atau jatuh pada tanah yang kurang baik. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 55 ayat 10 sampai 11 tentang sabda Allah. Perikop ini sebenarnya berupa himne pujian atas daya sabda. Umat Allah dalam pembuangan menganggap Allah tidak setia lagi pada janjinya. Di negeri buangan mereka mengalami krisis iman karena penderitaan yang mereka terima seolah-olah melampaui batas kemampuan mereka. Maka dalam perikop ini Yesaya bicara tentang kekuatan sabda atau daya sabda Allah itu dalam latar belakang kondisi umat yang seperti itu. Yesaya mengatakan bahwa Allah mengutus sabdanya untuk melaksanakan kehendaknya, dan sabda itu melakukannya dengan berhasil. Dia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Benih jatuh di tanah yang baik akan menghasilkan buah. Mazmur tanggapan dari Mazmur 65. Mazmur tanggapan ini mengutip dari ayat Injil yang menyuarakan tentang daya sabda. Lalu ayat-ayat Mazmur akan lebih memuji atas inisiatif Allah sendiri yang sebenarnya mempersiapkan tanah yang dimana benih-benih itu akan disemai. Engkau mengindahkan tanah lalu mengaruniainya kelimpahan. Engkau membuat sangat kaya. Sungai-sungai Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, beginilah engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya dan membasahi gumpalan-gumpalan tanah yang dengan dirus hujan engkau menggemburkannya. Dalam karya pewartaan sabda Allah, Allah sendiri yang bekerja dan tidak pernah meninggalkan mereka yang diutus untuk turut terlibat di dalamnya. Bacaan kedua diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 18 sampai 23. Dengan amat rindu seluruh makhluk menantikan pernyataan anak Allah. Dalam perikop ini, Paulus menawarkan cara pandang baru dalam menilai dunia. Paulus mengajak pembacanya untuk melihat dunia masa kini dalam terang masa depan, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Segala ciptaan kini menderita karena dosa, bersama-sama menantikan pembebasan.
Mereka bersama-sama mengeluh dalam hati dan merasakan sakit bersalin. Namun demikian, mereka tetap penuh dalam pengharapan. Selamat menjadi siap misa untuk merayakan Ekaristi Minggu Biasa yang ke-15. Semoga sukacita selalu meliputi kita karena daya Sang Sabda yang kita imani. Tuhan memberkati.